Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Shalom. Saya undang semua yang duduk di belakang boleh maju. 2-3 baris boleh? Yuk. 2-3 baris guys, 2-3 baris dari tempat Anda duduk, tempat KGC duduk. Thank you so much. Haleluya. Berapa banyak yang siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan? Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih sorak-sorai yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Kau berikanku hari yang baru, harapan ada dalam hidupku, ku tahu setia dalam langkahku, kau pun beserta lewati malam, gelap pun kau ada, tak pernah biar ku
manusia berdosa. Dia berikan nyawanya supaya kita jadi berharga. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita berharga. Justru karena kasih-Nya yang besar kita jadi berharga. Umat tebusan Tuhan, hari ini hanya Kristus saja yang mampu puaskan hasrat kita. Haleluya. Semuanya serahkan. Did
dipuji Tuhan di tempat ini. Semuanya. KJ siap, grab your hand like this. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Amin. Semuanya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Semuanya katakan haleluya. Haleluya, Engkau mulia. Semuanya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semua.
musicians, seperti pujian yang akan kita naikkan sebentar lagi. Marilah kita build our life upon Jesus alone, in Jesus alone, because there is no one greater than Him. There is no one like Him, because He is the only one who could ever save us. Dialah satu-satunya tempat di mana kita bisa berada, bertumbuh, berserah kepada. Sekarang kita siapkan hati kita dulu. Mari kita bawakan pujian yang terbaik hanya untuk Yesus Kristus saja. Worthy of all the praise we could ever. Worthy of all the praise we could ever. Worthy of every breath we could ever believe for you. Jesus, the only one who could ever save. Jesus, the name above every other name. Worthy of every breath we could ever believe for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever see. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love.
sudah selalu baik dalam kehidupan kami, selalu menyertai kami, tidak bergantung suasana hati kami, namun bergantung pada kebenaran yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengetahui apa yang ingin Kau maksudkan ke dalam hidup kami ini melalui Ko Andre. Dan sekarang kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tapi sebelum itu kita juga mau berdoa ya Tuhan, untuk Indonesia yang telah Kau jadikan tempat dan rumah bagi kami untuk bertumbuh, untuk membicarakan apa yang ingin Kau maksudkan ya Tuhan. Terima kasih atas bulan baru, bulan Agustus, karena Engkau telah memberikan Indonesia genap 78 tahun ini, supaya kami bisa jadi berkat bagi Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Shalom KGians. Shalom. Oke, terima kasih buat tim Praise and Worship karena sudah menemani kita ya dalam mendekat kepada Tuhan. Oke, sekarang kita bakalan langsung memberikan persembahan dan teman-teman bisa mungkin memberikan persembahan melalui amplop. Karena hari ini juga ada 2 persembahan KGians yang untuk pembangunan bisa melalui amplop, namun untuk persembahan biasa bisa melalui kantong yang sudah dibantu oleh usher-usher kita. Terima kasih usher. Dan juga sambil sama-sama nunggu nih ya. Ini siapa aja nih yang kemarin ikut KGC, Rock Fun Family Day atau Family Fun Day. Siapa yang ikut? Wow, aku jadi FOMO banget nih KGians karena aku nggak ikut. Tapi kalau lihat dari story-nya KGC Surabaya, kelihatannya asik banget nih ya. Gimana nih, asik apa enggak? Asik Pol. Wow, oke. Pasti di sini banyak yang datang dan pasti yang aku tuh diceritai katanya orang-orang itu jadi makin reket gitu. Kayak antara Royal, KGC, Rocket, sama Rocky. Oke. Senang banget teman-teman kita bisa di satu ladang yang sama, di satu ladang untuk sama-sama bertumbuh dan menjadi dampak buat Indonesia pastinya melalui Yesus Kristus, melalui Indonesia untuk Yesus Kristus maksudnya. Amin. Dan kita sekarang mungkin boleh tahu informasi untuk Asher, apakah persembahannya sudah itu kok kayaknya stuck di CPP dan Melisa Rusli. Oke. Oh ya, bagi teman-teman mungkin kan aku masih melihat di kursi depan masih banyak kursi yang belum terisi, mungkin boleh minta kerendah hatiannya teman-teman untuk maju dan mengisi kursi di depan teman-teman. Aku tunggu. Mungkin bisa dibantu dari orang-orang yang ada di kursi belakang untuk maju dan mengisi kursi depan. Jangan malu-malu guys. Nah, makasih banget ya Kak Chandra. Jessie, thank you. Yeay. Yeay. Oke, kita tunggu sebentar ya semua orang yang sudah di depan. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke ibadah hari ini, kita bakalan sama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Aku mau ajak KGians semua untuk meminta kerendahan hatinya buat berdiri sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan mari kita nyanyikan sama-sama. Kebangsaan
silakan buat duduk Kejicians. Dan kali ini kita bakal sama-sama lebih dalam lagi one step closer untuk ibadah kita hari ini. Apakah teman-teman sudah siap Kejicians? Oke, kita bakalan sama-sama membaca ayat hari ini. Tapi maaf teman-teman, aku akan minta teman-teman Kejicians untuk berdiri lagi dalam sama kita membaca Alkitab. Yang ayat yang sudah ditampilkan, kelihatan ya semuanya? Oke, kita sama-sama baca di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. And please welcome Ko Andre, KGC Home Pastor. Silakan. Bulan-bulan pencitraan. Bulan Agustus nih bulan pencitraan buat politisi. Oke, Shalom Kejicians. First of all, saya ingin mengucapkan Dirgahayu ke-78 kepada negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Aku gak akan salam Pancasila, enggak. Ya, punya yang lain soalnya, bukan punya. Terima kasih anyway, sudah dibacakan ayat perenungan kita pada ibadah hari ini. Selamat datang dalam segmen ibadah bersama Andri Setiawan dengan khotbah yang paling sering disensor. Ya, Tapi jujur ya, cuman di KGC Royal ya, yang dimana aku membagikan semua hal tanpa disensor. Istilahnya ini apa ya, khotbahku ini khotbah tepi jurang gitu ya. Gak cuman komedian aja yang bisa, pengkhotbah juga bisa. Nah, teman-teman juga bisa tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang pernah dengar khotbahku. Gak ada yang sefrontal, sepinggir julang kalau gak di KGC Royal. Jadi buat teman-teman yang masih ibadahnya di online, aku encourage untuk datang setiap hari Minggu jam 4 sore ya. Ini aku lagi close up look gitu ya. Mengencourage Kejician semua anak-anak muda 18 sampai 24 tahun untuk bisa join di ibadah KGC Royal. Oke, langsung aja. Mari kita lihat ayat perenungan kita hari ini ya. Aku percaya ayat ini itu bukan ayat bacaan mingguan saja, tapi ayat ini adalah ayat perenungan kita. Ini bukan hanya dibaca, tapi ini kita renungkan, gitu ya. Nah, di kitab Mazmur, ini teman-teman tadi udah baca semuanya. Jadi di kitab Mazmur, ini pada dasarnya adalah sebuah kitab tentang nyanyian daripada Raja Daud. Sebenarnya kalau kita klasifikasikan ya, jenis nyanyian Daud ini kurang lebih cuma ada 2 teman-teman. Kalau enggak nyanyian pujian, pujian itu maksudnya nyanyian di mana Daud mengungkapkan ekspresi puji-pujiannya kepada Tuhan. Atau nyanyian ratapan. Kenapa? Ratapan akan hal-hal buruk yang ada di dunia ini. Dan Daud dengan nyanyian ratapan itu meminta pertolongan Tuhan. Nah, di Mazmur 133 ini adalah nyanyian yang menggambarkan betapa Daud menikmati berkat Tuhan. Ketika Daud ini hidup di dalam sebuah kerukunan. Nah, kalau aku baca dari penafsir Alkitab, pada zaman-zaman saat pasal ini ditulis, Daud ini ingin merindukan sebuah kesatuan. Karena pada saat itu ya di Alkitab pun juga syarat akan yang namanya politik. Daud ini Israel itu terpecah jadi 2, ada
masyarakat atau bangsa Israel yang masih belum mempercayai Daud sebagai raja dan juru selamat sampean. Sebagai raja, ya. Tapi yang sebelumnya, yang satunya, bangsa Yehuda itu mempercayai Daud menjadi raja mereka. Nah, kalau seandainya sermon hari ini dirangkum, ya, sermon hari ini akan berbicara tentang bagaimana kerukunan kita membawa kita ke dalam sebuah pengkudusan. Judul dari sermonku hari ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan aku akan bagi sermonku ini hari ini jadi 2 poin. Yang pertama adalah perfectly one. Dan yang kedua adalah sego. Ya. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama, perfectly one. Indonesia ya adalah negara dengan keberagaman paling banyak di dunia. Betul ya? Terdapat lebih dari 1.340 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan kemarin Doni juga sudah sempat singgung kan beberapa suku yang ada di Indonesia. Ada 5. A, apa? Ambon. B, Batak. C, Cina. D, dia Cina juga. Ya. Bukan Cina, Manado deh. Ya. Nah, banyak sekali suku dan bangsa di Indonesia. Ini 1.340 ini kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu BTW populasi terbanyak ketiga. Indonesia keempat, Amerika itu ketiga. Dengan jumlah suku cuman 500 suku. Dan Cina, Republik Rakyat Tiongkok, kalau Cina kan kesannya jahat gitu kelihatannya ya. RRT itu cuman punya 50 suku teman-teman. Jadi kalau ada om kalian di grup WA terus membanggakan Cina, tanya pindah Cina sana loh kalau mau. Ya. Soalnya kita tinggal di Indonesia. Nah, pastinya bukan hal gampang teman-teman untuk menyatukan 1.340 suku ini. Enggak gampang, akan tetapi hebatnya Indonesia memiliki sebuah tagline, sebuah dasar negara, di mana tagline ini dijadikan sebagai salah satu dari 4 pilar kebangsaan. Tahu 4 pilar kebangsaan apa aja? Anak muda? Tahu ini Kois sudah dengar soalnya. Ada tahu 4 pilar kebangsaan? Come on. Gak tahu? Anak Indonesia seperti apa kita ini? Pertama, Pancasila. Kedua, UUD 45. Ketiga, NKRI. Keempat, anak GMNI. Ya, jadi di Indonesia ini, di KJC ini bukan cuman kita orang-orang biasa, ada anak GMNI juga di sini. Ya, habis ini anak PMI, HMI, ya BEMNUS, semua ke KJC. Ya, tapi yang Kristen aja pasti. Betul, 4 pilar kebangsaan ini ada Pancasila, NKRI, ya, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tetap satu jua. Inilah hal yang mengikat kita untuk dapat bersatu dan dapat disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun kekristenan juga sama. Nggak luput dari namanya keberagaman. Bukan hanya dari gerejanya saja, tapi jemaatnya juga sama. Lihat betapa banyaknya sinode yang ada di Indonesia. Tapi seberapa banyak dari kita yang merasa semakin bangga dengan gereja kita. Dan rasanya kita memiliki gereja kita. Seberapa banyak yang dari kita memiliki pola pikir kayak gini.
gerejaku lebih baik dari gerejamu. Ibadah di rooftop lebih dengar daripada ibadah di lantai 3. Ada? Atau kita balik deh. Ibadah di lantai 3 lebih bagus daripada ibadah di rooftop. Pernah? Kelihatannya nggak pernah. Karena orang-orang GBI Rock, apalagi KGC Royal Surabaya ini orang-orang baik gitu kan. Itu gereja di ujung pelosok kutub utara gitu. Tapi coba, mungkin ini nggak relevan. Bagiku gereja semua sama aja kok. Yang penting kan gereja. Oke, kita coba bongkar lebih dalam ya. Apakah pernah kita punya pola pikir ministry tempat kita melayani ini lebih baik daripada ministry lain? Oh, KGC Royal lebih baik daripada KGC RCC. Soalnya hari ini ada KGC Ambas datang ke sini. Ada Ray di sini. Halo Ray, welcome. Ya. KGC Royal lebih baik daripada yang pasti bukan Royal, gitu ya. Karena ada Feli di sini datang. Nanti diomongin kok Andrew repot juga. Atau mungkin kita zoom in lagi ya. Maaf nih kalau tersinggung nih. Pernah nggak kita berpikir kalau diri kita yang melayani pasti lebih baik daripada orang lain? Wah, kok Andre nilai khotbah, oh bepok lah, bepok. Mosok khotbah nonton iPad terus. Sama-sama katakan bepok. Masih lucu guys. Itu udah 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu lah itu. Ya, atau gini, alah PIC ini hari ini si A, lihat Anda, pasti amburadul. Gak kayak aku, begitu aku pelayanan, semua home pastor memuji aku. Pernah berpikir demikian? Kalau pernah, hari ini Tuhan mau berbicara keras kepada kalian semua. Mari kita telaah di ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud. Sorry, ini PPT-nya aku kelewatan guys. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Guys, aku mau kasih sebuah statement yang tegas dan jelas. Ya, welcome yang baru datang, shalom. Ya, aku mau kasih statement gini. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa kerukunan dan persatuan itu adalah hal yang sama. Betul? Tapi ternyata kebenarannya dua hal itu tidak memiliki kesamaan pada segi apapun. Tapi bayangin, di lingkungan home pastor, kita ini punya background yang berbeda-beda. Goiskia, Cina Madura, Tatan Dibi, ya. Tatan Dibi, Telok Lemak. Koruben, Cina Bandung. Saya, Cina Surabaya. Doni. Mirip Cina Sidoarjo. Ya. Ini anyway aku sudah WA Doni sebelumnya, tenang. Pokoknya yang di sini semua aman semua, aku sudah WA satu-satu semua. Ya. Walaupun background kita berbeda, budaya kita berbeda, kita beda pendapat, kerukunan itu terasa sangat kuat di antara kami berempat. Tapi tenang, aku akan jelaskan alasannya nanti. Aku tidak sedang berkhotbah tentang moralitas, atau karena kuat dan gagah kami, no. Tapi aku mau lanjut ke sini dulu. Berarti dari dua case ini bisa disimpulkan di mana persatuan itu bisa tercipta tanpa adanya kerukunan. Akan tetapi kerukunan pasti akan menciptakan sebuah persatuan. Pertanyaannya apa rahasia kami berempat bisa rukun? Rahasianya adalah karena Injil yang menyadarkan kami bahwa hanya Yesuslah yang menjadi dasar kami berpijak
dan tujuan kami melangkah. Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyatukan kami di dalam semua perbedaan ini. Percayalah kalau bukan karena Injil, kami sudah baku hantam teman-teman. Kasarannya ya, gak kumpul itu gak paten. Sama-sama katakan, gak paten. Ya. Bayangkan, Kohis itu darahnya panas. Aku darahnya juga panas. Doni darahnya juga panas. Koruben yang manas-manasin kami semua. Bagus ya patahannya ya. Bagus ya. Jangan stand up comedian bener aku ya. Ya. Kami, home pastor, begitu fragile, begitu rapuh, begitu korup. But once ketika kami ada yang jatuh, safety net kita ini bukan 3 home pastor yang lain. Safety net kita adalah Injil itu sendiri. Pun sama seharusnya hal yang kita harus pahami dan sadari bahwa sebagai umat tebusan Allah, warga kerajaan surga, kita ini telah dipersatukan oleh karya keselamatan Kristus. Kematiannya yang menebus kita serta kuasa kebangkitannya yang membuat kita bersatu. Mari kita buka di Yohanes 17 ayat 20-23. Maaf, aku pakai bahasa terjemahan yang Inggris. Tapi kalau ada Kejisians yang kesulitan bisa pakai Alkitab teman-teman sendiri yang bahasa Indonesia. Aku bacain. I do not ask for this only, but also for those who will believe in me through their word, that they all may all be one, just as you, Father, are in me and I in you. That they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as you are one. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and love them even as you love me. Coba kita telah ayat ini. Kalau di Andre yang belum belajar, mungkin aku akan kasih jokes habis ini. Cuman, this is beautiful guys. Kita dibersatukan oleh Kristus. Sama seperti Allah di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Kristus dipisahkan dari Bapanya. Ditinggalkan oleh Bapanya. Agar kita dapat dipersatukan dengan kesatuan Allah Tritunggal sebagai anak-anaknya. Dari sini aku simpulkan, there is no unity without Trinity. Pastor David Victor. Ya. There is no unity without Trinity. Kita tidak bisa bersatu kalau nggak ada Trinitas. Nggak bisa teman-teman. Karena kebersatuan kita yang paling berharga itu berada di dalam identitas kita di Allah Tritunggal. Kita nggak bisa bersatu kalau nggak ada Trinitas. Jadi intinya ketika kita telah dibersatukan dengan Allah oleh Kristus, inilah kekuatan kita untuk mengerjakan kerukunan. Jangan harap apa yang dipersatukan oleh dunia, ya, kayak ambisimu, nama baikmu, supremasi rasmu, kepentinganmu, pilihan politikmu dapat menciptakan sebuah kerukunan. Gak bisa. Gak bisa. Pertanyaannya adalah, tembok apa yang sekarang sedang kamu bangun dalam hidupmu? Ini sermon dari Doni kemarin bagus banget. Tembok apa yang sedang kamu bangun? Apakah itu ambisimu? Apakah itu rasmu? Apakah itu yang lain? Ya. Ini statement yang aku kutip dari khotbah Doni kemarin.
Justru kadang kitalah yang membangun tembok-tembok, sekat-sekat di dalam kehidupan kita. Justru kadang kitalah yang membangun tembok-tembok, sekat-sekat di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kita harus renungkan adalah, pernahkah kamu doakan musuh-musuhmu? Pernahkah kamu mendoakan orang-orang yang berseberangan dengan kamu? Kalau nggak pernah, kita sama saja seperti kadrun-kadrun yang teriak-teriak, mencaci maki agama lain, memakai politik identitas, tapi kamu balut dan kamu permanis dengan kata Injil. Panas? Puji Tuhan. Aku tahu, gak semua orang layak diampuni. Betul? Tapi ingatlah, apakah kita layak diampuni? Apa-apa, Chef? Lepas! Guys, kerukunan itu harus dibangun. Kerukunan itu harus diusahakan. Kerukunan itu nggak bisa kayak cinta yang datang tiba-tiba. Kenapa kok di ayat perundungan kita ini ditulis seperti minyak yang turun dari kepala menuju janggut dan leher Harun? Karena ketika kita mengusahakan kerukunan, kita sedang berada di dalam proses pengudusan Allah. Minyak, ini berbicara tentang pengudusan. Ya. Di imamat dikatakan bahwa Harun diminyaki, itu ada sebuah pengurapan dan pengudusan dia sebagai imam. Karena imam ini memiliki fungsi sebagai jembatan antara jemaat menuju Allah. Imam itu jemaat menuju Allah. Kalau nabi itu dari Allah menuju jemaat. Itu bedanya ya. Jadi ini kalian sebagai anak muda harus tahu nih. Imam dari jemaat menuju Allah. Kalau nabi dari Allah menuju jemaat. Oke. Karena imam memiliki fungsi seperti itu dan nabi memiliki fungsi seperti itu, ya. Ini yang membuat seorang imam ini harus dikuduskan dan diurapi. Oleh karena itu, apa hubungannya sama kerukunan? Jadi kerukunan yang kita bangun ini adalah sebuah proses pengudusan yang diberikan oleh Allah sendiri. Kenapa bisa proses pengudusan? Karena proses di mana kita mengusahakan kerukunan tersebut, segala berhala hati kita itu sedang dikuak, ditunjukkan oleh Allah. Nih, bayangin nih, contoh, misal aku biar aman mengkonfrontasi Kohis. Ya, kamu itu salah. Masa nyanyi, hoi, bukan nggak gitu Misalnya, padahal Kohisia ini adalah seorang WL kondang Rock International Ministry, ya, jangan dikurang-kurangin, ya. Aku ini lebih junior dari Kohis. Nah, biasanya kalau kita merasa senior dan ada yang lebih junior, kita punya kecenderungan untuk tidak melihat masalahnya terlebih dahulu, bukan? Tapi yang kita sering lakukan adalah tersinggung duluan. Biasanya statement-statement kayak gini nih yang sering keluar. Loh, kon niku sapa? Arek nyarai popok bawang. Ya? Wis ngerasa bener awakmu. Betul? Apalagi kalau misal kita dikonfrontasi, pas mungkin kita merasa nggak salah. Inilah mengapa dalam mengusahakan kerukunan, ada proses pengudusan dari Tuhan. Kenapa? Tuhan membongkar hati kita. Tuhan menguakkan, ini lo Andre berhalamu, ini lo Don, ini lo Ben, ini lo His. Itu proses pengudusan Allah. Supaya yang tertinggal bukan berhala, tapi pribadi Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kerukunan ini buat apa sih? Aku pernah dengar mitos. Katanya kerukunan itu mendatangkan berkat. Betul tak aku? Katanya rukun itu bisa datang no rezeki. Betul tak aku?
Oke, buat yang penasaran, langsung aja kita masuk ke poin yang kedua. Judulnya Sego. Sego. Sebelum teman-teman bingung apa hubungan sego dengan hidup rukun, ungkapan seperti ini kita akan langsung lihat ya di ayat yang ketiga. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tentu ayat ini sudah sering banget kita dengarkan lewat sebuah pujian kan. Oh betapa indahnya tak tung gitu ya. Betul ya? Tapi teman-teman tahu gak sih, pernah nyari gak sih, Gunung Hermon ini sama Gunung Sion ini modelnya kayak gimana? Pernah nyari tahu? Nih aku kasih tahu sebuah fakta ya. Gunung Hermon itu adalah sebuah gunung yang diselimuti oleh salju dan dikelilingi oleh sebuah hamparan tanah yang sangat subur. Dengan ketinggian sekitar 2.814 meter di atas permukaan laut. Modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini. Cantik ya? Gunung Hermon. Cantik banget. Karena di sekitaran Gunung Hermon itu ada anggur, ada tanaman-tanaman yang bagus-bagus. Nah sampai hari ini Gunung Hermon ini masih diperebutkan oleh Israel, Lebanon, dan Suriah karena kesuburannya. Tapi ini merupakan kebalikan dari Gunung Hermon. Gunung Sion ini adalah gunung yang tandus. Ini yang model sekarang ya, dulu nggak kayak gini. Gunung ini hanya, lebih tepatnya ini bukan gunung sih. Ini tuh kayak bukit teman-teman. Karena tingginya ini hanya 700 meter di atas permukaan laut. Para penafsir percaya pada saat itu Gunung Sion ini adalah simbol dari kekeringan alias tidak adanya kehidupan. Nah di sini kita bisa lihat sebuah kontras yang nyata antara Gunung Hermon dan Gunung Sion, betul? Kontras banget, beda banget. Hermon adalah lambang dari sebuah kekayaan, Sion adalah lambang dari sebuah kemiskinan. Wah, berarti benar ya kok. Kerukunan itu bisa mendatangkan rezeki kalau lagi bokek. Kalau lagi kita bokek, usahain aja kerukunan. Tentu bukan ini yang Tuhan maksud ya teman-teman. Aku disclaimer dulu. Mitos bahwa kerukunan mendatangkan rezeki itu bukanlah sebuah kebenaran. Loh kok, tapi tadi ada tulisan nih. Jadi ada tulisan nih bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat. Tapi kok bukan rezeki? Nah sekarang pertanyaannya apa definisi berkat menurut kita? Kalau berkat Tuhan hanya kalian definisikan sebagai rezeki, mohon maaf, kalian sedang menghina kemuliaan Tuhan. Kalau berkat Tuhan kita hanya pandang dari lensa kacamata manusia, berkat Tuhan itu akan berputar-putar seputar kebaikan diri kita pribadi. Entah kekayaan, entah kesehatan, entah popularitas, entah nama baik, name it. Akan tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa berkat terbaik itu adalah sebuah kabar baik. Kabar baik ini akan selalu merujuk kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi bisa disimpulkan berkat terbaik dari Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Bukankah Injil adalah berkat terbaik bagi orang-orang yang belum percaya? Di saat mereka sedang mencari sebuah jaminan dan keselamatan, kita di sini ini sedang menikmati keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Come on. Kita harus sadari ini teman-teman. Ditambah lagi, sejatinya
kita sedang dalam proses pengudusan yang terus-menerus. Selalu ingat, GSG, Justification, Sanctification, and Glorification. JSG, selalu ingat ini. Kita telah dibenarkan oleh Kristus. Kita telah dikuduskan oleh Kristus. Dan kita dipermuliakan karena Kristus. Kita sedang menikmati ini. Padahal dulunya, kita ini musuh Allah. Kita disalahkan. Kita dinajiskan. Kita dijatuhkan. Berubah 180 derajat. Bukankah ini yang dibutuhkan dunia saat ini? GSG, Justification, Sanctification, Glorification. Perlu kita ingat bahwa proses pengudusan kita inilah yang memberikan kita ini sebuah hak, sebuah privilege. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar. Dan kamu telah dipanggil keluar dari kegelapan, menuju ke terangnya yang ajaib. Ibarat kata gini, kamu ya ditarik dari lembah kekelaman itu, dari gunung Sion yang kering itu, menuju ke gunung Hermon. Sadarlah Kejisians, kita ini adalah seorang imam. Kamu adalah seorang imam. Pada perjanjian lama, tugas utama dari seorang imam adalah membawa korban bakaran orang Israel kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni. Akan tetapi Yesus, sang imam yang agung itu, turun ke dunia, menjadikan dirinya korban pendamai dengan Allah. Kalau lensa dunia, yang namanya imam besar pasti akan mengorbankan bawahannya agar selamat, bukan? Tapi kalau dengan lensa Injil, justru imam besarnya lah yang mengorbankan dirinya sendiri agar semua orang keturunan di bawahnya pasti selamat. Inilah kingdom itu. Kingdom dengan versi dunia hanya berbicara tentang apa? Invasion, and invasion. Tapi kingdom dalam lensa Injil berbicara tentang apa? Salvation, and salvation. Kingdom of God itu berbicara tentang melayani, bukan menginvasi. Kingdom of God melayani agar orang percaya kepada Kristus, bukan menginvasi untuk menambah jumlah gereja. Tentu ini bukan kingdomnya GWI Rock, tapi teman-teman. Ini kingdom palsu gereja di Kutub Utara masuk Gang Buntu di sana. Ya. Sego, seperti yang tertulis di poin keduaku ini. Ini bukan bahasa Jawa yang punya arti sebagai nasi, bukan. Mungkin aku pinjam istilah ini dari tim medsos KJC Royal. Ya menurutku gini, gak usah kita pinjam lah ya. Kita patenkan aja nih, gitu kan. Balik lagi, sego di sini memiliki artian sebagai sebarkan gospel. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat tebusan Allah. Sebarkan gospel. Dimanapun kamu berada, sebarkan gospel. Inilah yang harus kita lakukan sebagai umat tebusan Allah. Sebarkan gospel itu bukan berbicara hanya memberitakan Injil, no. Tapi melalui kita sebarkan gospel, membagikan Injil,
kita ini menikmati berkat Allah dan kita membagikan berkat Allah yang terbaik itu. Kok bisa? Kalau kita menyebarkan Injil, kita menikmati kekuatan yang berasal dari Allah, yaitu pribadinya sendiri. Dan orang lain yang mendengarkan Injil, mereka sedang menikmati juga pribadi dan kasih karunia Allah. Guys, lately kita melihat dunia ini semakin kejam. Betul? Sebenarnya nggak terlalu kaget sih. Karena di zaman dulu ya semua ini sudah ada gitu kan. Mulai dari pornografi, mulai dari LGBT, mulai dari aborsi, name it. Semua sudah ada dari dulu. Ini semua ada, ini bukan karena manusianya. Saya ulangi ya, ini semua ada bukan karena manusianya, tapi karena dosa. Kenajisan itu timbul karena dosa. Ini menandakan semakin kesini, semakin manusia butuh Kristus. Bayangkan kalau kita nggak sebarkan gospel, bagaimana mungkin rekan-rekan kita akan bertahan dari godaan dosa? Bagaimana mungkin kelak anak-anak kita akan bertahan? Gak bisa. Kenapa? Karena hanya Kristuslah yang bisa menahan kita untuk tidak berbuat dosa melalui Roh Kudus. Percayalah, tips di mana pasangan suami istri gak bakal selingkuh itu bukan, aku punya sesuatu buat kamu nih, apa? Ini, bukan. Bapakmu tukang gojek ya? Bukan itu. Bukan rayuan gombal, bukan sarangi-sarangi yang membuat pasangan suami istri itu bisa bertahan. Tips gimana bisa bertahan suami istri, karena suami dan istri itu memegang teguh Injil dalam kehidupan pernikahan mereka. Pun sama buat kalian yang masih single. Tips untuk nggak bokep itu bukan uninstall VPN. Tips buat kalian yang kecanduan pornografi itu bukan menguninstall Twitter, bukan. Tapi tips untuk kalian bisa bertahan, kalian pegang erat Injil Kerajaan Allah. Pegang itu. Peluk. Bukankah ini adalah alasan kenapa kita butuh untuk menyebarkan Injil? Semakin besar godaan, semakin kita butuh Kristus. Bukankah Injil ini adalah kekuatan kita? Ketika kita sebarkan kekuatan kita, percayalah hal tersebut akan menjadi kekuatan untuk sesama kita memegang teguh dan berdiri dan hidup di jalan kebenaran. Karena apa? Karena kekuatan itu bukan berasal dari kita. Kekuatan itu berasal dari Allah sendiri. Guys, kembali ke judulku. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memang sebuah dasar negara yang mempersatukan kita. Salah satu 4 pilar kebangsaan, yes. Mungkin hari ini kita hidup berdampingan. Ada yang Cina, ada yang Jawa, ada yang Ganjar, ada yang Prabowo. Kita telah dipersatukan oleh yang namanya Pancasila. Betul? Tapi lebih daripada itu, Bhinneka Tunggal Ika dengan lensa Injil adalah kita yang berbeda-beda berhalanya, berbeda-beda keterikatannya, berbeda-beda kepentingannya, berbeda-beda latar belakangnya. Tapi kita ditebus, diselamatkan oleh karya salib Kristus. Kita sang pendosa ini dipersatukan dengan kesucian Allah. Inilah yang membuat kita harus stop membeda-bedakan. Stop merasa kita lebih superior. Mau kamu kaya, mau kamu miskin,
Mau kamu Cina, mau kamu Jawa, mau kamu ekstrovert, mau kamu introvert. Tapi sadarilah bahwa kita sama-sama ditebus oleh darah Kristus. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk dapat mengasihi sesama, teman-teman. Bahkan kepada orang yang berbeda kepercayaannya dengan kita. Ketika kita sebarkan gospel, tapi kita tidak dilandaskan oleh kasih. Kita hanya menyebarkan gospel karena target. Tapi kalau kita menyebarkan Injil dengan landasan kasih, kita akan menyebarkan itu dengan paradigma. Karena aku sudah dikasihi Kristus, aku pengen kamu merasakan kasih seperti yang kurasakan. Dan that's why, jika kita mengasihi orang-orang Kristen, non-Kristen, semua orang, itu bukan untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Bukan untuk supaya 2024 kampanye politik identitas hilang, bukan. Kita mengasihi supaya kita dapat menyatakan bahwa ada satu pribadi yang telah mengasihi kita lebih dahulu, yaitu Kristus sendiri. So, mari kita pejamkan mata kita. Mari kita tundukkan kepala kita.